Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Makasih Ari. Baik anak-anak, ibu lihat di bawah kolom meja kalian ada sampah. Kalau ada sampah tolong dipungut. Kemudian kalian simpan sampah itu. Nanti selesai pembelajaran baru kalian buang di tempat sampah. Sudah? Sudah? Ibu akan cek kehadiran kalian. Sekretaris, apakah semuanya hadir? Tidak. Ada berapa orang yang sudah hadir? Siapa saja? Ya, kenapa ya? Izin, oke. Hadir, kenapa? Sakit. Terus? Kenapa dia? Jadi ada 3 orang yang hari ini tidak hadir ya. Ibu terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Semoga sebentar nanti Ibu menjelaskan materi, kalian bisa simak dengan baik materi ini dan bisa berguna bagi masa depan kalian. Paham? Biar kelas kita bisa teratur pembelajarannya, kalian masih ingat kesepakatan di kelas? Masih ingat? Kesepakatan kelas yaitu yang pertama, peserta didik harus tetap tenang, tidak boleh beribut saat mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, saat ibu menjelaskan, kalian mendengarkan. Lalu yang ketiga, jika kalian teman kalian presentasi atau ada pertanyaan dari teman kalian, tolong kalian dengarkan dengan baik. Paham? Biar lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran hari ini, kita lakukan ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya itu ialah tepuk semangat. Kalian perhatikan dari ibu buat gerakannya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Paham? Kita lakukan bersama. Tepuk semangat. Ibu mau tanya, kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Struktur bumi. Iya, struktur bumi. Ada lagi atau minggu lalu belajar tentang apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Ada lagi? Lempeng. Iya, lempeng. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang struktur bumi, lempeng, dan gempa bumi. Hari ini kita masuk pada materi yang baru yaitu gunung berapi. Nanti kalau ada hal-hal yang penting tolong dicatat ya. Sebelum itu ibu mau tanya, kalian di sini sudah pernah lihat gunung berapi secara langsung atau belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belumnya. Ibu mau tanya, ketika kalian melihat atau mendengar kata gunung berapi, apa yang ada di pikiran kalian? Mendengar ya kata gunung berapi. Apa ini? Lava. Meletus. Ada lagi? Ya, gunung. Jadi tadi Ari bilang gunung berapi itu yang mengeluarkan lava. Lalu kamu bilang meletus. Lalu Ari di sini bilang gunung berapi dan gunung. Kalian tahu tidak gunung apa saja yang ada di Bali? Gunung Agung. Ya. Gunung Batur. Gunung Abang. Oke. Jadi itulah contoh-contoh gunung berapi yang ada di Bali ya. Terus ibu mau tanya, kalian pernah ke Pura Besaki? Biasa kalau di Pura Besaki masyarakat Hindu atau umat Bali melakukan persembayangan ya di Gunung Agung. Kalian tahu tidak ada upacara yang mereka lakukan untuk melakukan persembayangan sebagai ucapan syukur atas keselamatan atau kesuburan yang diberikan Tuhan. Ada yang tahu itu upacara apa? Ya? Iya, upacara puja agung. Ada yang bisa menjelaskan upacara puja agung itu apa? Upacara besar yang diadakan di Pura Besaki di kaki Gunung Agung setiap tahun Saka. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kesuburan, dan kesejahteraan alam semesta. Kita tepuk tangan untuk Ade. Itu adalah tradisi yang dilakukan umat agung untuk memperoleh keselamatan, kesuburan, dan apa lagi?
kedua, melalui percobaan sederhana, kajian literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik menganalisis proses terjadinya letusan gunung berapi. Yang ketiga, melalui percobaan sederhana, kajian literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik menganalisis positif dan negatif letusan gunung berapi. Baik, terima kasih Adik. Jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi struktur dan bagian-bagian dari gunung berapi. Lalu yang kedua, kita menganalisis proses gunung meletus. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif dari bahaya gunung meletus. Paham? Oke, kalau begitu Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak gunung berapi itu apa? Ya, Surya. Gunung berapi adalah gunung meletus yang mengeluarkan lava. Oke, Surya bilang gunung berapi adalah gunung meletus yang mengeluarkan lava. Kalian bisa lihat pada slide, ada yang bantu baca mengenai gunung berapi ini. Gunung berapi adalah gunung yang mengeluarkan magma, gas panas, dan material vulkanik lainnya. Magma adalah batuan cair panas yang terdapat di dalam gunung. Jika magma naik ke permukaan bumi, maka akan disebut lava. Letusan gunung berapi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pergerakan elemen tektonik, tekanan gas, dan kenaikan suhu magma. Baik, Adik, terima kasih. Jadi gunung berapi itu adalah gunung yang mengeluarkan magma, gas panas, dan material vulkanik lainnya. Nah, gunung berapi itu ketika di dalam perut bumi itu namanya magma. Kalau keluar ke permukaan bumi namanya lava. Oke, gunung berapi itu dia terjadi proses gunung meletus itu karena ada faktor-faktornya. Yang pertama ada pergerakan lempeng tektonik. Kedua ada kenaikan gas, dan yang ketiga kenaikan suhu magma. Tadi kan kalian sudah tahu contoh-contoh gunung berapi yang ada di Bali ya. Nah, ini juga adalah contoh-contoh gunung berapi yang ada di Indonesia, yaitu ada gunung Bali, dan jadi itu contoh-contoh gunung berapi yang ada di Indonesia. Dan gunung ini erupsi di Gunung Sinabung pada bulan Agustus 2020, 4 tahun yang lalu. Lalu gunung Merapi bulan Februari, Gunung Agung bulan Mei, dan Gunung Ilelewotowok itu di bulan November. Oke, biar lebih memperdalam lagi materi kita hari ini, kemarin Ibu sudah minta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan membuat praktikum sederhana. Ada yang sudah bawa alat dan bahannya? Oke, yang bawa angkat tangan, Komang dan Adik. Kalau yang bawa silakan maju ke depan, demonstrasikan, teman-teman perhatikan ya. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Secara bersamaan. Oke, kalian perhatikan punya Komang ini sudah keluar apa? Perhatikan. Ya, ini yang keluar apa? Oke. Jadi Ibu mau tanya, ketika kalian sudah melakukan pengamatan ini, ketika gunung berapi meletus, upaya apa yang kalian lakukan agar kalian bisa terhindar dari bahaya gunung berapi? Evakuasi diri ada lagi? Evakuasi diri ada lagi? Melakukan penyelamatan, evakuasi diri ada lagi? Setelah evakuasi diri, kalian bisa apa? Kalau sudah gunung berapi itu mau meletus, pasti kan kalian lari kan? Kalian lari. Terus kalian apa lagi? Pergi ke posko-posko pengamanan yang sudah disediakan. Oke, paham? Terus Ibu mau tanya, lalu kalau lava ini kan dia kan sudah keluar nih dari gunung berapi. Terus kemudian ketika dia terkena tumbuhan atau hewan-hewan, apa yang terjadi? Iya, hewan-hewan akan bunga. Terus kalau untuk manusia, iya banyak korban jiwa. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu tentang untuk Komang dan ada yang sudah melakukan demonstrasi.
Ini lagi zamannya belum zaman sekarang ini untuk saling membawa terus. Pertanyaan 1900 bisa dunia yang terus kita katakan seperti dunia ada yang terus. Tapi pertanyaannya, kenapa film lagi itu belum terus? Kenapa menggunakan yang berubah seperti yang kami beri terus dan jerawatnya? Berubah seperti yang kami beri terus dan jerawatnya? Pendeknya semua itu menjadikan adanya tekanan dari bawah yang membuat bodoh kemudian melalui. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada dengan jauh di dalam isi berbumi tersimpan sesuatu yang sangat. Nanti kalian sudah menonton video, ibu mau tanya, setelah kalian nonton video, kira-kira apa tadi yang ditayangkan di video itu, ada yang bisa menjawab? Ya? Proses terjadinya meletus. Ya, proses terjadinya gunung meletus. Ada lagi? Selain proses terjadi gunung meletus, ada lagi? Iya, yang di belakang? Faktor meletusnya gunung berapi. Iya, faktor-faktor sehingga gunung berapi bisa meletus. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, bagaimana sih gunung berapi itu bisa meletus? Bahaya dari gunung berapi itu seperti apa? Terus bagaimana cara kalian untuk melakukan penyelamatan ketika terjadinya gunung berapi? Nah, itu semua akan kalian diskusikan dalam bentuk kelompok. Kalian masih ingat kelompok kalian? Oke, kalau begitu, sekarang kalian nanti akan duduk dalam bentuk kelompok. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD selama 10 menit. Lalu akan dilakukan presentasi. Nah, pada saat kalian melakukan diskusi kelompok, ibu akan menilai kekompakan kalian dalam mengerjakan LKPD. Paham? Oke, kalau begitu, sekarang silakan duduk dalam bentuk kelompok, tapi kaki dan tangan yang bergerak, mulut tetap diam. Silakan. Kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mencari referensi di internet. Lalu ibu juga sudah mengirimkan link bahan ajar. Kalian bisa buka bahan ajar itu untuk mencari referensi di dalam. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, sudah. Kelompok 4? Mulai dari kelompok 1. Lihat lagi jawabannya, buka lagi modul ajarnya. Bahan ajarnya sudah dikirimkan. Biar jawaban kalian tidak meleset. Semuanya sudah selesai? Kalau gitu sekarang kembali ke meja kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Kalau begitu, ibu panggil dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1.
tersimpan di kantong magma atau magma chamber, terus bergerak karena pengaruh tekanan dan suhu tinggi. Tekanan ini mendorong magma mencari celah terlemah di sekitar gunung berapi seperti retakan atau kawah. Gas yang terperangkap di dalam magma juga berperan dalam mendorongnya ke atas. Ketika tekanan dan gas di dalam magma chamber mencapai puncaknya, magma akan keluar dalam kekuatan besar, menerobos batuan dan meletus ke permukaan bumi, menghasilkan aliran lava. Selanjutnya ada bagian dari gunung api. Ini ada awan, sederhana lava, lapisan batuan, abu dan asap, awan panas, erupsi pusat, erupsi kawah, erupsi samping, lapisan abu dan lava dan abu magma. Selanjutnya dampak positif dan negatif dari letusan gunung berapi. Pertama, dampak positifnya tanah yang subur, sumber energi geotermal, kawasan wisata. Dan dampak negatifnya kerusakan struktural, hilangnya kehidupan, dan pencemaran udara. Setiap presentasi dari kelompok kami memberikan perawatan. Ada di kelompok lain, ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, dari kelompok 4. Ya. Dari sini saya bertanya, apakah aktivitas manusia seperti eksplorasi sumber daya alam atau perubahan ini dapat mengurangi letusan gunung berapi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 1 bisa menjawab. Jawabannya, aktivitas penambangan dan eksplorasi sumber daya alam di sekitar gunung berapi dapat mengganggu keseimbangan geologis dan memicu letusan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau begitu kelompok 1 silakan kembali. Berikutnya kelompok 2. Ini kami dari perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Tangan kelompok. Ada yang mau bertanya? Tidak? Berikutnya kelompok 3. Om Swastiastu. Selamat pagi, kami dari perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada orientasi masalah. Apa upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko bahaya gunung berapi? Sekarang kelompok 4. Om Swastiastu. Selamat siang. Jadi kita bagi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, kita langsung saja mulai ya. Yang pertama, orientasi masalah. Setelah melakukan percobaan. Ada yang mau bertanya? Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan ternyata setiap kelompok itu mempunyai pertanyaan atau rumusan masalah yang berbeda-beda. Ada 4 pertanyaan. Jadi kita bahas lagi sama-sama ya. Yang pertama itu, jelaskan secara detail bagaimana magma dalam gunung berapi dapat naik ke permukaan dan meletus. Tadi kan kelompok 1 yang menjawab. Aku mau bertanya di kelompok 3 mengenai gunung berapi ini dapat meletus. Ya. Magma di dalam bumi yang tersimpan di kantong magma atau magma chamber terus bergerak karena pengaruh tekanan dan suhu tinggi.
magma mencari celah terlemah di sekitar gunung berapi, seperti retakan atau kawah. Gas yang terperangkap di dalam magma juga berperan dalam mendorongnya ke atas. Ketika tekanan dan gas di dalam magma chamber mencapai puncaknya, magma akan keluar dengan kekuatan besar, menerobos batuan dan meletus ke permukaan bumi, menghasilkan aliran lava, hujan batu, dan fenomena gunung berapi lainnya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menjawab. Jadi magma ini dia tuh dapat naik ke permukaan bumi karena adanya tekanan gas yang tinggi, sehingga magma yang ada di dalam perut bumi itu ketika dia ada tekanan gas yang tinggi, kenaikan suhu, dia itu akan naik melalui saluran perpindahan menuju ke permukaan atau puncak kawah sehingga akan meletus dan mengeluarkan lava. Paham? Oke. Kalau begitu kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh letusan gunung berapi terhadap lingkungan dan manusia. Tadi dari kelompok 2 menjawab ya. Kalau begitu Ibu minta dari kelompok 1 ada di bagian belakang bisa menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi. Menyebabkan korban jiwa dan luka-luka akibat hujan abu, panas, aliran lava, awan panas, dan runtuhan bangunan. Letusan gunung berapi dapat memaksa masyarakat di sekitar gunung berapi untuk mengungsikan kehilangan tempat tinggal. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, hilangnya hasil panen, dan gangguan aktivitas ekonomi. Ya, terima kasih Ade sudah menjawab. Jadi tadi Ade menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi itu bagi lingkungan, yaitu lingkungannya tuh bisa tercemar, di mana bisa hewan-hewannya itu bisa punah, lalu polusi udara. Jadi itu termasuk dampak yang ditimbulkan letusan gunung berapi terhadap lingkungan. Lalu untuk manusia, tadi ada menjelaskan bahwa bisa merenggut atau bisa banyak korban jiwa. Lalu jadi juga ada menjelaskan bahwa infrastruktur, kemudian hasil panen, dan gangguan aktivitas ekonomi lainnya. Jadi itu merupakan dampak yang terjadi ketika atau yang ditimbulkan ketika gunung berapi ini meletus. Paham? Oke, kalau begitu tadi di bagian penyelidikan ada kalian bahas tentang struktur-struktur atau bagian dari gunung berapi kan? Kalau kita juga akan bahas tentang bagian-bagian dari gunung berapi. Kita sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari gunung berapi. Lalu gunung berapi ini dia tuh memiliki jenis-jenis atau jenis-jenis letusan gunung berapi. Tadi sudah kalian belajar tentang orientasi masalah kalian, terus bagian-bagian gunung berapi, terus jenis-jenis letusan gunung berapi. Nah sekarang tentang dampak positif dan negatif dari letusan gunung berapi. Sudah belajar tentang struktur atau bagian-bagian gunung berapi. Lalu kita juga sudah belajar proses menganalisis proses terjadinya gunung meletus, lalu dampak positif dan
postcase-nya ya. Waktunya 10 menit. Silakan kerjakan postcase-nya. Sudah semuanya sudah? Yang kerja di soal sudah juga sudah selesai? Oke. Yang di belakang sudah? Sudah. Oke. Karena waktu pembelajaran kita juga sudah mau berakhir, Ibu minta dua orang untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Dari Ibu pakai tunjuk ya. Cowok satu, cewek satu. Ari, silakan maju untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Kita belajar apa saja hari ini? Bulan hari ini saya menjadi tahu Ya, apalagi? Oke, Mas Ari, kalau Adek? Saya jadi tahu apa saja bagian-bagian dari imunografi dan dampak positif dan negatifnya. Baik, terima kasih untuk Ade yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Kita beri tepuk tangan. Baik, Ibu mau tanya perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran. Senang atau tidak? Senang. Ibu juga ingin menyampaikan bahwa materi program ini materi yang terakhir. Jadi nanti minggu berikutnya kalian akan ulangan harian ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dengan doa. Tadi Ari sudah membuka dengan doa, jadi kita akan akhirinya dengan doa. Kita yang paling belakang kamu silakan Ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama pelajaran kasih doa doa besar. Berdiri.